حي على الفلاح. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله كافة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا إخواني في الدين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. Shadaqallahul adzim. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 253 yang baru saja dibacakan. Terjemahannya adalah sebagai berikut: Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata secara langsung dengan dirinya, dan sebagiannya Allah meninggikan beberapa derajat di antara mereka. Para hadirin, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, setiap rasul dianugerahi keistimewaan ataupun fadilah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang diterangkan oleh ayat ini adalah man kallamallah. Di antara para rasul itu ada yang diajak dialog secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Oleh karena itu beliau dijuluki Kalimullah. Jadi seorang rasul yang diajak bicara secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di Gunung Tursina ketika menerima wahyu. Kemudian kita juga mengenal Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang akhirnya dia disebut oleh Allah sebagai Khalilullah, karib, sahabat dekat Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi di antara para rasul yang diberi anugerah ataupun keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 25 rasul yang disebutkan dalam nas, baik Al-Qur'an ataupun An-Sunnah, ada 5 yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka itu antara lain adalah Nabi Nuh, kemudian ada Nabiullah Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dikenal sebagai ulul azmi. Di antara keistimewaan Allah yang Allah anugerahkan kepada Rasul, yang paling menonjol adalah mukjizat. Hampir setiap Rasul mendapat mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara mengenai mukjizat, fungsinya adalah untuk membuat musuh ataupun lawan Rasul itu lemah ataupun kalah, tidak bisa berkutik. Oleh karena itu fungsinya ijaz, melemahkan musuh-musuhnya. Sedangkan mukjizat yang dianugerahkan pada Rasulullah ataupun para rasul ini bisa kita pilih menjadi 2. Yang pertama adalah mukjizat yang bersifat fisik.
Dan ini sifatnya temporal. Seperti yang Allah anugerahkan kepada Nabi Musa alaihissalam berupa tongkat. Yang ketika beliau ditantang oleh para ahli sihir, para ahli sihir melemparkan tali-tali kemudian menjadi ular yang sangat banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya dan menjadi ular yang sangat besar, bisa menelan seluruh ular hasil sihir ini, sehingga membuat tukang-tukang sihir itu bertekuk lutut dan menyatakan menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam walaupun diancam hukum mati oleh Firaun. Dengan mukjizat tongkat ini juga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Melalui Laut Merah, Nabi Musa memukulkan tongkatnya, Laut Merah terbelah. Bani Israel lewat. Dan diikuti oleh Firaun dan bala tentaranya di belakangnya. Akhirnya ditenggelamkan Firaun itu dan bala tentaranya di Laut Merah. Ini mukjizat yang bersifat fisik. Kalaupun sekarang ini masih ada mukjizat Nabi Musa yang berupa tongkat ini, konon disimpan di museum, karena sifatnya temporal, walaupun sekarang masih ada, sudah tidak berfungsi lagi. Karena mukjizat ini sifatnya temporal. Mukjizat yang dianugerahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata memang ada dua. Yang bersifat fisik dan temporal ini banyak barangkali. Yang antara lain, sampai sekarang sejak minggu yang lalu orang berbicara mengenai Isra dan Mi'raj. Imam Saleh Al-Fauzan, Imam Saleh bin Fauzan dalam bukunya tentang akidah, dia menyatakan bahwa Isra dan Mi'raj itu merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebut khawariqul adah, terjadi hanya sekali. Pada zamannya tentu saja ini kata orang Mesir musma'ul, tidak masuk akal. Karena ini anugerah Allah Subhanahu wa taala. Barangkali bisa kita bayangkan perjalanan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa yang kemungkinan sekitar 1200 km. Kemudian dari Masjidil Aqsa Mi'raj ke langit sampai Sidratul Muntaha hanya ditempuh 1 malam. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Ma'arij, menurut Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ma'arij ayat 4, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Ta'rujul malaikah, malaikat-malaikat itu mi'raj, naik ke langit. Warruh termasuk malaikat Jibril. Menempuh waktu dari bumi ke langit memerlukan waktu 1 hari. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan di sini, andikan ada orang dengan teknologi yang canggih ataupun teknologi penerbangan yang canggih dari bumi kemudian naik ke langit sampai Sidratul Muntaha ini, sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan memakan waktu 50.000 tahun. Dan ini kita bisa mengukur potensi yang dianugerahkan oleh Allah kepada malaikat dibanding dengan manusia. Ditempuh 1 hari oleh malaikat, ditempuh manusia harus 50.000 tahun. Dan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj hanya semalam, mungkin kurang, karena subuh sudah ada di Masjidil Haram. Oleh karena itu ini disebut sebagai ijaz atau mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh lain. Mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersama dengan para sahabat pulang dari Taif. Perang yang terjadi setelah Fathu Makkah. Sampai di Ja'ronah yang kurang lebih 17 km dari kota Makkah. Rasulullah yang berjalan dari Taif ini, di situ sudah tiba waktu zuhur. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Rasul, Rasul kami butuh air untuk minum, karena kami sudah kehausan, perbekalan air minum sudah habis, dan satu lagi kami butuh air untuk bersuci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu menancapkan tongkatnya dan memancarlah air dari tanah. Para sahabat bisa minum, para sahabat bisa bersuci, kemudian salat zuhur. Dan Ja'ronah ini sampai sekarang ini disebut ataupun disebut sebagai miqat yang terdekat dengan Masjidil Haram di samping Tan'im. Sampai sekarang ada di antara umat Islam yang berkeyakinan ada yang namanya air Ja'ronah ataupun sumur Ja'ronah. Ini sekarang sudah tidak ada. Karena mukjizat ini fisik dan temporal saat. Sekarang ada air di Ja'ronah, tapi air laut yang sudah disuling menjadi air tawar untuk kebutuhan mandi. Kemudian bersuci bagi orang-orang yang akan mengambil miqat ketika umrah ataupun haji dari Ja'ronah. Kemudian mukjizat yang abadi, nah ini kelebihan Rasulullah dibanding dengan nabi-nabi yang lain adalah Al-Quranul Karim. Itu yang disebut dengan mukjizat maknawiyah. Dan Al-Quranul Karim ini baru nanti akan habis dan akan lenyap, hancur ketika sudah sangat mendekati hari kiamat. Karena keotentikan dan keutuhan Al-Quran ini dijamin oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula yang menjaga keotentikan ataupun keutuhan Al-Quran. Ada hal yang menarik ini. Allah itu Maha Esa. Tapi ketika Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ini, beliau menggunakan kata nahnu, kami, padahal Esa. Ini menurut para ulama mengandung dua makna. Yang pertama adalah lita'zim ataupun litakrim, untuk menunjukkan kemuliaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu Maha Agung. Dan makna yang kedua menurut ahli tafsir adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang menurunkan Al-Qur'an. Kami yang juga yang memelihara keutuhan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala melibatkan hambanya. Siapa yang dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga, memelihara keotentikan Al-Qur'an? Satu, malaikat Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih memakan waktu 13 tahun. Itu mempunyai sifat la ya'sunallah, tidak pernah maksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yumarun, selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Diperintah menurunkan satu ayat. Diperintah untuk menurunkan satu surat. Satu. Dan yang kedua, bahwa Jibril dan malaikat-malaikat yang lain itu tidak berkepentingan untuk mengubah, menambah ataupun mengurangi isi Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia. Tidak ada satu ayat pun yang menerangkan bahwa Al-Quran hudan lil malaikah. Oleh karena itu malaikat tidak berkepentingan. Malaikat menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempunyai 4 sifat: sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, tabligh, selalu menyampaikan, dan fatona, sangat cerdas.
Di samping itu usaha-usaha al-basyariyah ataupun usaha-usaha manusiawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mendapat wahyu dari Allah, memerintahkan sahabat yang bisa menulis untuk menuliskan wahyu. Disimpan di kamar Rasul. Di samping itu memerintahkan kepada seluruh sahabat menghafal Al-Qur'an. Oleh karena itu digambarkan dalam hadis, para sahabat ini antusiasmenya untuk menghafal Al-Quran sangat luar biasa, sehingga tiap rumah ini di malam hari terdengar ronin, kata Rasulullah. Ronin itu suara lebah yang sangat banyak itu. Karena banyaknya orang yang menghafal Al-Quran. Dan ini diwariskan kepada tabi'in, diwariskan kepada tabi'in dan sampai generasi kita ini. Kita sudah dengar bahwa pesantren-pesantren tahfidz Al-Quran pada zaman modern yang sudah super canggih ini tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Bahkan ada anak-anak kecil sudah dimasukkan ke pesantren tahfidz yang besar, masuk pesantren tahfidz. Sehingga insya Allah sampai sekarang ini yang namanya keotentikan Al-Quran itu masih terpelihara, karena banyaknya tahfidz ataupun banyak hafidz dan hafidhah Al-Quran. Dengan demikian barangkali mudah-mudahan kiamat masih agak jauh. Walaupun dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diutus menjadi rasul, waktu aku diutus menjadi rasul dan hari kiamat seperti ini, sudah dekat sekali. Tapi mudah-mudahan dengan tadi hafidz dan hafidhah yang terus berkembang. Dan ini barangkali skenario Allah untuk memelihara keotentikan Al-Qur'anul Karim. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya di antara para rasul yang kita yakini dan termaktub di dalam nas ada 25 ini. Yang memiliki keunggulan yang lebih adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihat dari segi mukjizat, ya, satu-satunya rasul yang mendapat mukjizat yang abadi. Kemudian kalau di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan, aku ini adalah satu-satunya rasul yang kelak pada hari kiamat diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada umat manusia, terutama adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita ini juga termasuk umat Muhammad yang kelak akan mendapat syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Mari kita akhiri khutbah ini dengan bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu taala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.